Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa semua makhluk hidup memiliki masa hidup yang terbatas. Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup diperlukan generasi penerusnya. Proses biologis ketika makhluk hidup menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Setiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual atau generatif. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau spermatozoid dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan proses fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan spermatozoid dan perempuan akan menghasilkan sel telur atau ovum. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang struktur dan fungsi organ pada reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung, yaitu penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat laki-laki dihitan. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam antara lain adalah testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 atau sepasang dan terdapat dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Pada umumnya, laki-laki yang berusia antara 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki atau sel kelamin jantan. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa ini, seorang anak laki-laki akan mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Setelah kamu memahami sistem reproduksi pada laki-laki, hayo kita juga memahami bagaimana sistem reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi perempuan juga terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir tersebut dinamakan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina.
Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Bagian alat reproduksi dalam setelah vagina adalah serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Ini adalah saluran telur atau tuba falopi atau oviduct. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduct memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Tabung telur atau ovarium merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara, rambut kemaluan, dan bulu ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan terjadinya menstruasi pertama. Selanjutnya, bersama dengan progesteron, saling berkaitan dalam mengatur siklus menstruasi selanjutnya. Tugas utama dari hormon progesteron pada perempuan adalah mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Simak ya video Ibu selanjutnya. Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Wassalamualaikum.